Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Batullah dengan NPM 22170511157 dari kelas B S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video pengganti untuk absensi pada pertemuan ke-12 mata kuliah Struktur Data dan Algoritma Responsi. Di sini materinya adalah Priority Queue. Sebelumnya pada pembelajaran ini diharapkan bahwa mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari priority queue, mengetahui perbedaan priority queue dengan queue, dan mengimplementasikan konsep priority queue dalam program. Kemudian di sini ada pengertiannya. Dalam pemrograman dan struktur data, priority queue atau antrian prioritas adalah salah satu tipe struktur data yang memungkinkan penyimpanan elemen-elemen dengan prioritas terkait. Dalam priority queue, elemen-elemen diambil berdasarkan prioritasnya, di mana elemen dengan prioritas lebih tinggi diambil terlebih dahulu dibandingkan elemen dengan prioritas lebih rendah. Priority queue memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai masalah yang membutuhkan pengaturan elemen berdasarkan prioritas relatif. Secara umum, prioritas tertinggi dalam priority queue terbagi menjadi dua, yaitu elemen terkecil min priority queue dan elemen terbesar max priority queue. Pada min priority queue, di sini jika insert NQ memasukkan nilainya dan delete min DQ, nah yang di DQ itu adalah yang nilai terkecil. Nah, dilakukan pada elemen dengan nilai terkecil. Nah, operasi yang dapat dilakukan tuh bisa mencari, mengembalikan, ataupun menghapuskan elemen terkecil tersebut yang diprioritaskan. Lalu, max priority queue. Sama juga, di sini kita menginsertkan NQ, jadi memasukkan nilainya, lalu delete max DQ. Namun, di sini dilakukannya pada elemen dengan nilai terbesar. Nah, operasi yang dilakukan dapat mencari, mengembalikan, atau menghapus elemen terbesar. Dalam antrian berprioritas, setiap elemen yang akan masuk dalam antrian sudah ditentukan lebih dahulu prioritasnya. Dalam hal ini berlaku dua ketentuan, yaitu yang pertama, elemen-elemen yang mempunyai prioritas lebih tinggi akan diproses terlebih dahulu. Yang kedua, dua elemen yang mempunyai prioritas sama akan dikerjakan sesuai dengan urutan pada saat kedua elemen ini masuk ke dalam antrian. Jadi dengan memperhatikan kedua ketentuan di atas, akan berlaku ketentuan bahwa elemen yang mempunyai prioritas lebih tinggi akan dikerjakan lebih dulu dibanding elemen dengan prioritas lebih rendah. Meskipun elemen yang berprioritas tinggi itu masuknya sesudah elemen berprioritas rendah, tetap elemen berprioritas tinggi tersebut yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, salah satu contohnya adalah pada sistem berbagi waktu atau time sharing system, di mana program yang mempunyai prioritas tinggi akan dikerjakan lebih dulu dan program-program yang berprioritas sama akan membentuk antrian biasa. Di sini ada ilustrasi priority dengan array. Nah, misalkan di sini elemen dengan prioritas tertinggi itu 4. Nah, kita mengasumsikan data yang lebih besar mempunyai prioritas lebih tinggi. Kan di sini 4, 3, 2, 1. Data yang terbesar kan 4. Nah, jika kita mendq akan keluar 4. Lalu dan misalkan kita NQ1, maka 1 akan tetap munculnya dari bawah karena 1 kan paling kecil datanya. Lalu ada ilustrasi priority linked list. Nah, di sini ada lebih jelas, misalkan frontnya 3 terus 2 1 1 1. Nah, misalkan kita DQ 3, dia bakalan mengeluarkan yang 3 ini prioritas yang terbesar. Nah, jika kita NQ-nya 3 lagi, maka dia akan lebih melewati nilai yang 2 1 1 1 ini, jadi dia akan ke depan karena prioritasnya lebih tinggi, jadi dia akan di depan. Lalu perbedaan queue dengan priority queue. Jika queue
data yang dimasukkan bilangan bulat yang dimasukkan dalam urutan itu 6, 18, 10, 2 ke antrian, maka ketika kita menghapusnya atau mendeq-nya akan sama 6, 18, 10, 2. Urutan itu akan sama seperti yang kita masukkan. Namun bila priority queue ini berhubungan dengan prioritas. Jadi saat menghapus nilai dari priority queue, entry prioritas tertinggi akan dihapus terlebih dahulu. Dia tidak mengikuti urutan FIFO seperti antrian normal atau queue. Nah, misalkan di sini belum urut sesuai prioritas. 4, 3, 5, 9. Nah, pas diurutkan sesuai prioritas dengan frontnya adalah 9, jadi kan kita nyarinya yang max priority queue kan, jadi yang max nilai terbesar. Jadi 9, 5, 4, 3. Di sini yang kan tadi 3, 4. Jadi dibalik 4, 3 karena 4 tuh datanya lebih besar dibandingkan 3. Oke, lalu saat kita DQ ya 9-nya hilang karena dia nilai terbesar, prioritas lebih dahulu. Lalu ada NQ E P sama dengan 4. Nah, 4-nya ini E P sama dengan 4 ini dia akan di depan dari P sama dengan 3 karena 4 lebih besar, jadi lebih diprioritaskan. Nah, di sini kan tadi juga ada A P sama dengan 4, dia akan di depan dari E P sama dengan 4. Jadi walaupun sama urutannya, dia akan mengurutkannya sesuai dengan antrian yang mana dulu yang lebih duluan. Kan tadi A lebih duluan daripada E. Jadi dia A di depan baru E. Walaupun E itu lebih dulu dibandingkan B. Oke. Nah, di sini ketika elemen dihapus dari antrian prioritas, hasilnya diurutkan dalam urutan meningkat atau menurun. Ketika elemen muncul dari antrian dasar, hasilnya adalah urutan data FIFO. Jadi misalkan muncul atau dari belakang, misalkan muncul dari belakang pas di NQ, urutannya itu bakalan tetap FIFO jadinya kan, karena dia first in first out tetap yang pas kalau munculan dari belakang. Habis itu implementasi priority queue dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada ketika naik pesawat, maskapai penerbangan memberlakukan antrian prioritas. Penumpang kelas bisnis dari antrian prioritas tertinggi naik terlebih dahulu. Setelah itu, setiap penumpang siaga atau harga rendah diprioritaskan, diikuti oleh satu atau lebih antrian tarif reguler. Jika penumpang kelas bisnis tiba setelah penumpang tarif standar sudah naik, mereka dipindahkan ke depan antrian. Jadi misalkan contohnya penumpang kelas bisnis tuh udah ada yang naik duluan kan karena diprioritaskan terlebih dahulu naik duluan. Lalu para penumpang siaga atau yang lebih rendah, harga rendah yang diprioritaskan kan setelah yang terlebih dahulu itu yang kelas bisnis. Nah, lalu yang ada yang telat, misalkan penumpang kelas bisnis itu ada yang telat. Jadi kan dia baru datang setelah yang penumpang siaga. Maka walaupun dia telat, dia bakalan tetap dipindahkan ke depan antrian. Karena dia tetap diprioritaskan walaupun dia datangnya setelah yang penumpang siaga gitu. Nah, ada juga priority queue digunakan dalam sistem antrian pelayanan, di mana pelanggan dengan prioritas lebih tinggi maka akan dilayani terlebih dahulu. Contohnya pada rumah sakit atau bank. Nah, misalkan pada rumah sakit nih biasanya orang-orang yang kritis itu biasanya diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau di bank nih nasabah prioritas biasanya yang diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, selain itu antrian prioritas digunakan dalam situasi komputasi oleh sistem operasi multi-thread. Selanjutnya ada langkah praktikum membuat project Python. Nah, di sini menggunakan Google Colab. Oke. Dengan nama projectnya adalah Prak12. Nama jadi Prak12 Revebatullah. Di sini sudah saya buat. Lalu kita kerjakan saja mengikuti.
instruksinya. Di sini membuat kelas priority-nya, priority queue.
Oke, sudah diikutin ya yang ini. Outputnya bakalan seperti ini, kita lihat. Oh, ini kurang. Oh iya juga, belum ada ini. Priori off. Oke, sama ya. Nah, jadi penjelasannya membuat kelas priority queue, objek, non objek. Nah, def init self itu untuk self queue-nya, dia tuh buat array nyimpen datanya tuh pakai array. Nah, def str ini tuh untuk membuat seperti ini ya. Kan tuh ada urutan di dalam datanya. Nah, kan ada ini. Ada apa? Kayak return lengkah gini kan. Jadi dia ngelengkahin yang 15, ngelengkah 1, ngelengkah 20, ngelengkah 8. Itu fungsi yang def ini buat itu. Kemudian def is empty itu dia bakalan ngereturn kalau misalkan isinya itu kosong, len-nya itu panjangnya 0 gitu. Jadi kayak gitu. Terus def insert ini untuk memasukkan datanya pakai append. Terus nah def delete ini untuk kan max file sama dengan 0. Nah, for i in range len self queue. Nah, di sini kan kita pakainya 4 kan ya. Jadi len-nya itu 4. If self queue i kan, jadi kan kalau 4 tuh 0, 1, 2, 3. Nah, kan di sini kan 0-nya 15 kan. 15 lebih besar dari 15 kan enggak kan ya. Habis itu ke 1. Ininya jadi indeks 1 kan 1 ini 1 lebih besar dari 15. Kenapa 15 itu kan karena 0 nya ya kan, max value 0, jadi 15. Habis itu kemudian 20, indeks 2, 20 lebih besar dari 15. Benar kan? Nah, jadi max file sama dengan 2, atau yang tadi isinya 20. Jadi item sama dengan self queue max file, ini 2 kan. Nah, kita menghapus yang 20 tadi, lalu kita returnkan dulu. Ya, kita bikin item sama dengan self queue max file tadi yang i-nya nih. Nah, habis itu kita hapus, kita returnkan. Jadi di sini muncullah 20 dari return. Nah, setelahnya di forin lagi, tapi 20-nya udah hilang. Jadi 15 lebih besar dari 15 enggak, 1 lebih besar dari 15 enggak. Habis itu kan 8 kan, 8 lebih besar dari 15 enggak. Jadi ya tetap aja kan tadi 8 lebih besar dari 15 enggak. Nah, karena enggak ada yang terpenuhi, jadi max value itu tetap yang di indeks 0 kan, yang tetap 0 ini. Nah, yang 0 tadi kan 15. Jadi di sini item sama dengan ini isinya 15, kita hapus, direturnkan, maka dia munculnya di sini. Di sini 15. Nah, sisa yang 1 dan 8. Jadi kan tadi 1 lebih besar. Jadi sekarang max value tuh 1 ya, karena kan 15 sudah nggak ada lagi. Jadi 1 lebih besar dari 1 enggak. Habis itu 8 lebih besar dari 1 iya, maka dia langsung ke sini. Item sama dengan self queue max file ini 8 yang indeks ke 4, tapi kan sekarang karena udah dihilangin 15 sama 20, jadi indeks ke 1 kan, sisa 0 sama 1. Habis itu kita returnkan.
Di sini 8. Nah, udah sisa 1 ya kayak 15 tadi dikeluarin aja jadi sisa 1. Jadi makanya outputnya 20, 15, 8, 1. Oke. Terus ada juga lagi ini implementasi priority queue menggunakan library. Ini import library-nya priority queue. P sama dengan lalu kita putkan nilai-nilainya. Di sini 2 Ihsan P put 1 video put 4 novel. Next dengan get next while not p.empty print p.get print p.empty. Oke. Sama ya, jadi tuh penjelasannya. Jadi kan di sini menggunakan library import priority queue. Library-nya kita masukin, terus P sama dengan priority queue. Nah, jadi priority queue-nya tuh kita itu yang jadi P, makanya P titik put atau memasukkan ya. Jadi kan P titik put 2 nama Ihsan, P titik put 1 video, terus P titik put 4 novel. Nah, angkanya ini untuk menjadi prioritasnya, makanya next sama dengan P titik get print next. Di sini munculnya 1 video karena di sini kan nih penumpang Ihsan berada di kelas bisnis yang memiliki prioritas 2, penumpang video berada di kelas 1 yang memiliki prioritas 1, penumpang novel berada di standby kelas 4. Nah, terus di sininya buang penumpang video yang merupakan penumpang prioritas tertinggi. Jadi dia prioritas tertinggi.
meskipun Vidya tiba setelah Iksan. Jadi dia walaupun pas di putnya itu 2 Iksan ya duluan daripada 1 Vidya, maka tetap Vidya duluan karena yang diprioritaskan Vidya. Habis itu ada print empty sampai titik empty sama print p titik full false, karena kalau empty kan enggak, karena masih ada 2 tadi, sisa yang 2 Iksan sama 4 novel. Full juga enggak, karena di sini kan kita nggak ditentuin berapa apa sih penyimpanan itu muatnya berapa, kan nggak ditentuin, jadi full juga kagak enggak gitu. Lalu ada p titik put 3 Anissa. Nah pas kita print Anissa itu masuk ke antrian tadi, tapi dia karena di prioritas 3, jadi dia di bawah yang 2 gitu. Nah sama kan kayak gini. Nah jadi ya sama aja, while not p tidak empty, jadi selama antriannya itu nggak kosong, ngeprintin si p get. Nah p titik getnya ini jadi dikeluarin gitu. Nah pas udah dikeluarin kan ini print p empty true. Kenapa? Karena kita udah ngambilin yang tiga-tiganya, udah di getin semua, jadi kosong lah si antriannya itu. Maka di sini kan nih di sini juga true kan, antrian akan kosong pada saat ini karena kan kita udah ngeget tiga-tiganya, udah dikeluarin gitu. Ya sekian menurut saya untuk video pengganti absen pada pertemuan ke-12 mata kuliah struktur data dan algoritma responsi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.